Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi di Maha NS Project bersama aku Gret dan bersama kawan kita Glenio Satko Sumbing dari Marans Project. Oke, jadi untuk mengakhiri tahun 2025 ini cukup banyak ya momen-momen yang kita lalui, dan meskipun lebih banyak momen kelamnya ya, seperti yang kita lihat bareng-bareng bagaimana pada awal bulan Desember ini diakhiri dengan bencana yang cukup besar. Turut berduka buat bencana yang terjadi di Sumatera dan daerah sekitarnya. Dan tentunya untuk mengakhiri tahun 2025 ini menuju ke tahun yang akan datang, tahun 2026, ada satu prediksi. Jadi aku lihat ini sebenarnya sudah ada semenjak pasca COVID, yaitu istilahnya adalah Great Reset 2030, di mana ya nanti di tahun 2030 itu akan ada potensi krisis besar-besaran, baik itu krisis finansial, krisis bencana alam, dan juga krisis di mana kita sebagai manusia ini tidak punya privasi hidup lagi, seperti itu, karena segala sesuatu akan dikontrol oleh elit global. Nah, kalau dari kau gimana ngelihatnya? Apa aja sih krisis-krisis yang diangkat kembali seperti terpolarisasi seperti itu, yang menciptakan adanya Great Reset 2030 ini? Sebenarnya ini harusnya kita kasih fondasi fundamental dulu sebenarnya terlebih dahulu, Bung. Nanti aku silakan Bung Gret juga untuk memberikan fondasi fundamental. Cuman kalau misalnya berbicara tentang Great Reset ini, sempat terbenak dalam pikiran aku sendiri bahwa sebenarnya polarisasi ini udah masuk dalam tahap kompleksitas yang sangat tinggi. Kompleksitas itu dalam arti ini emang udah tingkat atas, karena di sini elit global, elit politik Indonesia itu sudah memiliki pola-pola tersendiri. Betul. Nah, di sini yang dapat aku coba sampaikan mengenai polarisasi Great Reset ini, mungkin secara fundamental yang ku tahu adalah Great Reset ini semenjak ada COVID. Iya, ada COVID. Nah, karena COVID ini sebenarnya jauh-jauh sebenarnya sebelum aku menginjak bangku kuliah, aku sempat terpikirkan. Karena kan kalau misalnya kita bisa melihat pada saat COVID itu sistemnya adalah vaksin dan segala macamnya, yang dimana-mana ujungnya adalah money, demi keuntungan monetisasi kan. Ya, kita mungkin nggak bisa secara gamblang bilang itu demi keuntungan elit global, tapi sangat ini kelihatan ya itulah. Nah, jadi coba kita bedah dikit di sini, Bung, mengenai polarisasi yang akan dilakukan. Sebenarnya Great Reset ini terbentuk karena mungkin gue bicara tentang urgensi ya. Nah, mungkin di pikiran elit global dia mematahkan bahasanya itu adalah ekonomi sosialis. Nah, jadi kalau ekonomi sosialis ini mau coba dihancurkan lah oleh beberapa kapitalis karena kan sistemnya di sana kan pasar modal. Pasar modal ini dia maunya dia ngontrol sepenuhnya. Jangan ada sistem sosialis dalam itu. Nah, itu fondasi fundamental yang pertama. Kedua, kalau misalnya bicara tentang rekap ya, cukup menarik karena kita bisa melihat di sini sangat runut. Iya. Oke, pertama misalnya kita lihat dari film Dirty Ford ya, ada otak, otot, dan ongkos. Betul. Tiga hal ini itu semua berkesinambungan. Secara otaknya kita bisa melihat adanya perubahan undang-undang. Ya itu perubahan undang-undang. Terus kalau di otak itu kan ada represivitas. Terus kalau di ongkos kan berbicara bagaimana polarisasi secara money politik dan segala macamnya. Nah, itu akan bisa sangat terjadi di 2030. Ini prediksi teman-teman. Karena kita bisa melihat sedikit demi sedikit ekonomi kita tergogosi. Ruang pribadi kita tergorgoti. Karena apa? Karena itu tidak memiliki namanya privatisasi lagi. Betul, privatisasi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita bisa melihat sedang KUHP disahkan sekarang. Dalam beberapa pasal di KUHP kita bisa melihat adanya kontrolisasi atas kehidupan kita. Oke, katakanlah mereka akan oke lah kata pemerintah dia akan memakai powernya secara terukur. Tapi kita tahu kan bagaimana pola pikirnya pemerintah. Nah, di situ caranya agak sedikit harus kita perpanjang situ, Bung. Iya. Mungkin bisa jelasin fundamental dulu, Bung. Kalau berbicara Great Reset tahun 2030 ini ya, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh kita tadi, Bung Glenn tadi, di mana ini kan sudah wacananya sudah muncul dari tahun 2019 itu 2020 dari World Economic Forum di Swiss, di mana gagasan itu muncul karena ada pandemi. Namun seiring berjalannya waktu, kita bisa melihat dari berbagai perbincangan oleh para ahli, salah satunya yang dibahas oleh Dr. Dodi Arifianto pada tahun 2025 ini, dosen BINUS University, mengatakan bahwasanya The Great Reset ini sangat berpengaruh bukan hanya terhadap listrik dan internet saja, tapi
juga ke keuangan. Jadi kita nanti karena kita krisis finansial itu akan terjadi besar-besaran, kita harus pakai emas untuk tabungan emas buat gitu ya. investasi, ya. Jadi lebih konvensional jatuhnya. Dan sangat berpengaruh terhadap bencana alam juga karena kita lihat bagaimana teknologi sangat mempengaruhi dan juga bagaimana para elit ini ingin meraup keuntungan Karbon sebesar-besarnya. berarti ya. Betul. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri kita bisa melihat akan adanya bisnis karbon, Ya, carbon trading ya. carbon trading, dan juga kita melihat bagaimana tambang-tambang memang dikontrol untuk memenuhi seluruh sumber daya untuk memperkuat basis teknologi yang dimiliki oleh mereka pemerintahan. Apalagi perkembangan AI juga, Le. Karena kenapa ini akan menjadi krisis finansial besar-besaran? Perkembangan AI nantinya akan mengambil alih pekerjaan manusia pada umumnya, sehingga pekerjaan manusia yang seperti di kantor itu akan tergantikan, Le. Jadi kita nggak akan ada pemasukan lagi lewat itu. Oh. Betul. Jadi kita sebagai manusia ya, salah satunya harapan hidup yang kita miliki ya hanya menarasikan untuk menjadi narator gitu. Sebenarnya pertanyaan cukup menarik di sini sih bagian. Nah, ini kita bisa melihat, Bung lah. Aku melihat di sini ada beberapa contoh nyata sebenarnya. Nah, contoh nyata ini kita bisa coba komparasikan lah sebenarnya. Nah, menurut Bung pribadi atau yang sebagaimana yang Bung ketahui, apa yang Bung ketahui? Ada nggak contoh nyata, misalnya contoh di film atau di buku? Mungkin kalau di buku nanti aku bisa bantu menjelaskan. Oke. Menarik teman-teman, karena elit global ini mencoba untuk sarkas sehingga dia tidak menggunakan propaganda yang ada di media sosial seperti yang kita lihat selama ini, Le. Oke. Jadi kenapa ini bisa diprediksi? Ini bukan hanya sekedar konspirasi atau ramalan belaka. Kenapa ini bisa diprediksi? Karena ada beberapa pola yang memperlihatkan bagaimana kondisi elit yang akan terjadi. Salah satunya di film Salo N 120 Hari of Sodom, itu dimana kita melihat di zaman fasisme Italia, di mana pemerintahan atau pejabat-pejabat saat itu mencoba untuk mempermainkan manusia. Pokoknya hal-hal keji lah yang dilakukan, seperti ya kalau kita bahasakan kasarnya ya, kalau disuruh makan tahi gitu, mereka itu seperti dijadikan seperti binatang lah, seperti hewan ternak. Itu kejadian di Italia pada Perang Dunia Kedua, teman-teman. Oke, berarti yang dapat kusimpulkan adalah bentuk neokolonialisme ya, Bung ya? Iya, Atau dan neoimperialis ya berarti? betul. Iya. Dan fasisme juga. Dan di situ kita bisa melihat kenapa hampir tidak ada moralitas. Kita ngelihat loh, masyarakat sipil kita, mereka itu lucu-lucu loh, Le, sebenarnya. Baik-baik sebenarnya mereka itu. Tapi kok bisa sekejam itu otak-otak para elit ini ya? Karena memang ketika mereka melakukan kesalahan, dosa demi dosa, mereka nggak akan merasa bersalah lagi. Mungkin sekali dua kali mereka ya merasa oke, ada sedikit tekanan moralitas di dalamnya, tapi seiring berjalannya waktu mereka nggak akan merasakan moralitas itu lagi. Mungkin kalau aku bantu menjelaskan dari sisi buku, Bung lah. Jadi aku pernah membaca satu buku, dia punyanya George Orwell, Animal Farm namanya. Oh iya. Nah, dari dalam buku itu dia menjelaskan bahwa ada beberapa hewan di sini. Nah, ini kita katakan wujudnya adalah hewan. Betul. Nah, hewan di sini kan ada, misalnya kayak katakanlah ada semut, ada kecoa, kan beda-beda kan. Betul. Nah, jadi yang mau dicari dalam buku itu adalah pertama egaliter, kesetaraan. Kesetaraan, biar itu tidak ada monarki ataupun hierarkis dalam suatu tatanan peternakan lah, katakan dalam hal itu ya. Lebih ke arah anarkis berarti, Le? Belum, dia belum. belum ke arah anarkis. Oke. Nah, dalam hal itu ada beberapa babi. Ada beberapa babi, ada mungkin aku lupa ingat namanya siapa, tapi ada 3 babi. Babi pertama, dia itu udah memberikan wujud egal ternyata. Yang sapi dapat makanan segini, yang ini akan melakukan seperti ini, emang udah dikontrol, Bang. Nah, udah dikontrol sepenuhnya. Jadi sesuai dengan porsinya. Nah, itu kan maksudnya kan kalau misalnya kita bisa melihat ada sedikit masuknya ekonomi sosialis, tapi dengan cara yang radikal atau lebih ku katakan cara yang sedikit destruktif. Nah, cuman di sini ada dua babi lagi yang karena mau menciptakan egaliter ini, maka saling bergontokan. Karena pada akhirnya egaliter itu nggak bisa mereka dapatkan karena adanya wujud serakahan, atau kita dapat katakanlah 7 deadly of sins, 7 dosa besar. 7 dosa besar. Nah, setiap penguasa ataupun elit global, teman-teman, itu memiliki 7 dosa besar. Nah, itu kenapa beberapa kali kita bisa melihat bahwa
Ada contoh di daerah-daerah, beberapa daerah yang kita ketahui ada yang tidak dapat makanan, ada yang tidak dapat ini dan segala macamnya. Bahkan kita yang ekonomi menengah itu bagian kerak seperti kata Munir itu, yang itu gampang dicabut. Kerak itu kan jatuhnya kan gampang dicabut kan teman-teman. Nah disitulah yang jadi parahnya, karena sistemnya pemikirannya elit global, Bung. Dia itu nggak akan menyentuh diri kita dengan cara kekerasan, tidak pernah. Cara tidak mau langsung mengotori tangan tidak mereka. mau, mungkin kebasahan filthy hand-nya, tidak mau tangan kotornya. Nah, tapi kalau misalnya cara pemerintah adalah menyentuh ekonomi dulu, karena tahu ekonomi adalah rongganya, punggawanya. Tapi kalau misalnya ekonomi udah hancur, berarti kan pasti ada dalam pikirannya sudah tercipta ini kan, apa namanya, paradoks. Nah, itulah dalam beberapa, mungkin contohnya teman-teman. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan terakhir untuk kita dua sebenarnya sih, yang aku sedikit mau memperdiskusikan. Sebenarnya apa yang kita takutkan dan apa sih kemungkinan akan terjadi atau tidak sebenarnya ini? Karena kan kita kan masih memprediksi kan. Masih memprediksi, kita belum bisa memastikan karena beberapa hal juga tidak bisa dibenarkan dari pernyataan Dr. Mots Dodi Arifianto, dosen BINUS University itu, tentang listrik akan mati total, soal internet akan mati total, dan kita harus pakai tabungan emas dan lain-lain. The Great Reset ini yang pasti adalah 5 tahun yang akan datang dari 2025 ini bisa dibilang kandang untuk kita semua di dalam sistem yang digunakan untuk menternak kita, untuk bekerja sepenuhnya, untuk mengikuti kemauan sepenuhnya dari para elit ini. Contoh nyatanya yang bisa terjadi seperti ketika krisis finansial. Karena krisis finansial ini kan kita bisa melihat bagaimana mulai dari tahun ini aja sebenarnya AI itu sudah banyak mengambil alih pekerjaan manusia. Ketika kita sudah kehilangan banyaknya lapangan pekerjaan yang biasanya konvensional dilakukan manusia pada umumnya, kita mau tidak mau mengikuti apa yang dikatakan gitu. Kita akan mengikuti sistem yang diciptakan oleh para elit global ini. Belum lagi ketika bencana lingkungan, karena kita lihat bagaimana global warming ini semakin menjadi-jadi. Ketika kita sudah kehilangan tempat untuk bernaung, kita kehilangan tempat untuk bernafas, apalagi yang bisa kita lakukan? Karena yang memiliki fasilitas untuk merasakan kenyamanan hanya mereka elit. Jadi kita hanya bisa mengikuti, untuk bisa tetap bernafas kita hanya bisa mengikuti keinginan. Jadi kemungkinan terburuknya adalah kita akan menjadi seperti yang dikatakan Bung Glenn tadi, hewan ternak seperti di Animal Farm punya George Orwell itu, teman-teman. Itu adalah kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Nah, ini mungkin tadi cukup menarik, Bung. Sebenarnya mau sudah kayak cukup menarik sih kalau kita bahas mengenai AI ini. Nah, mungkin sih kalau dari aku pribadi mengenai AI, aku tidak bisa menolak modernisasi. Betul. Kita tidak bisa menolak modernisasi. Tapi aku bisa menolak bagaimana modernisasi akan menjatuhkan harkat dan martabat manusia, empati dan dignity-nya. Karena pada kenyataannya di sini teman-teman, kami cukup harus coba ini ya, mengklarifikasi, mungkin bahasa yang memverifikasi bahwa kami ini tidak menolak pembangunan. Kami tidak menolak juga apa yang namanya future ataupun apalah yang berhubungan dengan masa depan. Kami tidak menolak itu. Tapi yang kami di sini tolak adalah bagaimana masa depan kita. Mungkinnya ini ada sedikit ilustrasi dalam bukunya Rolls May. Itu di bukunya psikologi, di mana sebenarnya apa yang kejadian di sekarang di 2025 sekarang pun 2030 ke depan udah diprediksi oleh Rolls May bahwa nanti manusia itu tidak memiliki ruang-ruang privasi lagi, Bung. Kayak Bung bilang tadi. Nah, betul itu kejadian sekarang, karena kita ini kan harusnya kan memiliki ruang-ruang privasi kan, ruang misteri lah, untuk menyelidiki isi pemikiran kita, eksplorasi kan pemikiran kita. Nah, cuman kalau kita bisa melihat AI ini, aku juga pakai AI teman-teman, mungkin secara tugas. Tapi kalau misalnya kita menciptakan ketergantungan, maka kita menciptakan 3K: kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Betul. Dan itu rantai kematian atau rantai kemiskinan tak akan pernah mati. Ya, Gitu. dimana modernisasi ini juga mempengaruhi kemampuan kognitif kita ya. Dimana effort kita untuk menjalani hidup akan semakin minim sepertinya. Ada closing statement kira-kira, Bung, sebelum untuk perdiskusian kita ini? Mungkin untuk closing statement lebih ke arah ini sih, lebih ke arah tinjauan atau apa yang aku pelajari ya ketika menghadapi modernisasi ya. Bisa saja ketika kita di era digital ini, di mana data kita bisa saja tersebar, meskipun sebenarnya sudah disebarkan oleh Prabowo kepada Donald Trump ya sebenarnya.
Cuma ya itu, kalau kita pengen lepas daripada belenggu itu semua, kita pengen lepas daripada kungkungan itu semua, kita harus menjadi manusia merdeka seperti tagline kita menuju awal tahun 2026, yaitu Road to Manusia Merdeka. Dan ya mungkin kita tidak bisa menggunakan media digital yang bisa kita gunakan sehari-hari, mungkin kita akan hidup di hutan nantinya supaya kita melepas dari belenggu itu, atau kita ya menghilang dari dunia ini, seperti itu. Mungkin dari aku terakhir juga, betul tadi kata Bung Red bahwa kita akan menuju jadi manusia merdeka, tidak merdeka secara bagaimana mereka pada kata-kata biasa ya. Mereka itu kan katakan bebas, free. Kita nggak minta free secara apapun itu, kita hanya minta free untuk ruang privasi kita sendiri. Betul. Karena pada hakikatnya kita bisa melihat teman-teman, kalau nanti ruang privasi atau ruang istri kita tidak diberikan kepada kita lagi, maka jangan heran ataupun jangan pernah bertanya-tanya ke depannya di mana keadilan itu ke depannya. Betul. Karena menurut landasannya, aku mencoba mengkalkulasikan atau mengkonklusikan daripada pemikiran-pemikiran para filsafat barat bahwa keadilan itu didapatkan dengan hasil sendiri. Dan hasil sendiri ini akan coba kita teruskan terus menerus. Nah, itu yang nanti dinamakan bagaimana keadilan yang hakiki sebenarnya. Mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Adios. Adios, horas. Horas.